Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berbahagia mahasiswa semua. Pada siang hari ini seharusnya kita sesi offline ya untuk kelas mata kuliah teori HI2. Namun karena ada satu insiden yang tidak terduga, akhirnya kita harus switch kelas offline pada siang hari ini menjadi kelas online kembali atau e-learning. Nah, pada siang hari ini sebetulnya tadinya saya tidak hanya akan memberikan beberapa materi pengayaan atau penguatan terkait dengan beberapa teori HI yang sudah diberikan baik di teori HI1 terutama di teori HI2 begitu. Oke, saya akan tampilkan ya slide itu sudah bisa dilihat ya di layar kalian. Ya, secara garis besar ada dua slide saja yang ingin saya tampilkan sebagai penguatan pengayaan terhadap beberapa teori HI yang sudah diberikan, dan ini semoga bisa memudahkan kalian dalam memahami beberapa teori HI kunci ya. Selebihnya teori HI yang lain bisa kalian pelajari secara mandiri atau secara otodidak ya. Oke, slide yang pertama ini tentang IR teori flowchart ya. Jadi kalau kalian lihat pada bagian ini ya, ada kalimat pemantik pertama, kalimat pemantik utama untuk bisa memahami teori realism, neorealism, neoliberalism, liberalism, English School, bahkan sampai pada constructivism, feminism, postcolonialism, Marxism, dan dependency theory. Berangkat dari pertanyaan yang paling mendasar, yaitu adalah who or what drives international politics. Siapa dan atau apa yang sesungguhnya membuat situasi politik internasional itu menjadi dinamis, bergerak ya, dan memiliki pola yang sedemikian rupa. Nah, menjawab pertanyaan tersebut ya, kalau kita lihat dari flowchart ini itu ada berapa? Ada 5 ya, ada 5 secara garis besar ya. Ini juga saya mengambil flowchart ini sebenarnya dari sumber digital ya, dari open access digital. 5 jawaban itu, yang pertama adalah states, kemudian individuals, kemudian bukan state, bukan individuals, tapi sesuatu yang lebih substansial daripada kedua hal tersebut ya. This is all just made up anyway. Kemudian yang keempat ada dikaitkan dengan gender relations ya, dan yang kelima adalah dikaitkan dengan academic gitu, seperti itu. Kita akan coba bahas satu persatu ya, semoga tidak membutuhkan waktu yang lama ya gitu, untuk membahas keseluruhan ini. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian dalam menjawab pertanyaan tersebut, who drives international politics, siapa atau apa yang sesungguhnya mengendalikan, mengontrol, menciptakan international politik ini menjadi dinamis. Kalau jawaban kalian ada states ya, maka ya, cara pandang bahwa negara sebagai aktor yang mengendalikan atau menciptakan situasi internasional politik dinamis itu bisa berujung pada dua teori. Yang pertama adalah teori realism, yang kedua atau teori neorealism, tergantung kepada premis-premis yang terkait dengan jawaban states tadi gitu ya. Jawaban dari states tadi. States have no higher authority upon which to call, so they must engage in self-help to secure their interest. Jadi jawaban bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang mengendalikan situasi politik internasional, yang berperan di atas panggung politik internasional ya, itu berdasarkan pada persepsi, pada asumsi bahwa ya negara adalah strata teratas. Di atas negara tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi gitu ya. Ya seperti yang saya pernah sampaikan pada pertemuan offline di kelas beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita ibaratkan bahwa
strata sosial terendah itu adalah manusia, individu, kemudian individu ketemu individu terciptalah keluarga, kumpulan keluarga adalah kemudian masyarakat, ya kumpulan masyarakat itu adalah sebuah bangsa dan negara begitu. Kalau di Indonesia misalnya keluarga-keluarga terciptalah kemudian RT, kumpulan RT menjadi RW, kumpulan RW menjadi kelurahan, kumpulan kelurahan menjadi menjadi kecamatan, kumpulan kecamatan menjadi kabupaten kota madya, kumpulan kabupaten kota madya menjadi provinsi, dan kumpulan provinsi menjadi negara begitu. Sehingga dari sini bagi mereka yang berpendapat atau menjawab bahwa aktor yang berpengaruh, aktor yang mendrive internasional politik adalah ansih hanya negara, ya karena mereka memandang bahwa negara itu kayak aktor tertinggi gitu ya, aktor tertinggi, tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi daripada negara begitu. Nah karena itu, karena dia adalah the higher authority kan, sebagai otoritas tertinggi, maka dia ya harus menolong dirinya sendiri begitu. Kalau misalnya seorang individu dia merasa kesulitan, dia terancam, dia kesusahan, pasti dia akan mencari pertolongan bergantung kepada yang lebih tinggi di atas kan gitu kira-kira, yaitu keluarga. Dia akan berlindung kepada keluarga. Kalau sebuah keluarga mempunyai persoalan, ya, hanya persoalan internal segala macam, pasti dia akan lari ke RT. Dia minta bantuan RT, dia minta masuk ke RT. Kalau sebuah RT ada persoalan, ya ada lingkungan, dia akan lari ke RW, seterusnya dia akan bergantung kepada level di atasnya. Nah ketika negara itu menjadi level tertinggi, dia minta ke siapa gitu kira-kira. Nah dari sini kemudian orang-orang realis maupun neorealis berpandangan bahwa karena negara sebagai aktor higher authority, sebagai aktor yang puncak gitu dari sekian banyak aktor, maka dia tidak punya pilihan ketika dia menghadapi situasi dinamika internasional gitu. Dia harus menolong dirinya sendiri gitu. Dia tidak bisa kemudian meminta pertolongan pada negara lain gitu, atau bergantung pada pihak lain, karena memang negara dianggap sebagai aktor paling tinggi begitu. Nah karena dia engage in self help, ya dia tidak punya opsi lain bahwa dia harus menolong dirinya sendiri, ya maka pada saat yang bersamaan itulah kemudian dia menciptakan kepentingan gitu, yang kemudian kita kenal sebagai national interest. Makanya di dalam kajian neorealism itu, ya itu ada istilah tentang national interest, ya kepentingan nasional. Kenapa itu ada? Ya tadi karena negara dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan eksistensinya gitu. Dia tidak boleh tidak. Nanti dalam konteks ini juga kemudian muncul namanya morality, ya moral states gitu ya, moral negara gitu ya. Moral negara tidak bisa dibandingkan dengan moral individu. Ini yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu di kelas kan gitu ya. Misalnya kalau moral individu kan jelas ya, kita bicara etika moral secara akhlak individu ya, tidak boleh membunuh misalnya, tidak boleh mencuri misalnya, ya kan, tidak boleh menyakiti dan seterusnya begitu. Nah itu jelas clear gitu. Tapi ketika bicara negara melakukan tindakan yang mirip-mirip dengan individu, dia membunuh, dia mengambil punya orang lain, ya kan, dia apalagi misalnya dia menyerang, seterusnya, itu nggak bisa kemudian harus dijustifikasi, divonis, dihukumi, dinilai sama dengan ketika seseorang itu melakukan tindakan pencurian, tindakan kekerasan, tindakan penyerangan dan seterusnya. Kenapa? Karena negara punya interest yang disebut sebagai national interest. Dia self help. Dia punya kepentingan untuk menolong dirinya sendiri. Gitu. Kenapa? Karena di bawah negara itu, karena negara sebagai higher authority, dan di bawah dia itu ada level-level lainnya lagi kan, ada level masyarakat, ada level keluarga tadi, ada level individu.
Kalau level teratasnya hancur, ya, negara hancur, negara tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri, ya, negara lemah, negara tidak punya kedaulatan, negara rapuh dan seterusnya, maka strata di bawahnya itu akan hancur secara otomatis. Maka dalam konteks ini moral negara itu berbeda dengan moral individu, gitu ya, dengan moral individu. Maka terjadilah yang namanya, misalnya kalau negara itu mengambil kalau ada bikin jalan misalnya gitu ya, itu kepentingan umum gitu ya, ya masyarakat harus menyerahkan tanahnya kepada negara demi kepentingan umum. Kalau masyarakat tidak menyerahkan tanahnya kepada negara, maka negara punya hak di situ untuk mengeksekusi, mengambil secara paksa tanah tersebut. Ini moral negara. Ini dijelaskan oleh Samuel Huntington ya. Saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang lalu ya tentang moral negara, begitu kira-kira. Oke, kembali ke ini. Jadi ini yang dimaksud dengan state have no higher authority upon which to call. So they must engage in self-help to secure their interest gitu. Jadi dia menciptakan banyak sekali kepentingan dirinya dalam rangka dia untuk mempertahankan atau menyelamatkan dirinya sendiri begitu. Nah, kalau kalian percaya bahwa tidak ada struktur internasional yang di sistem internasional ya, yang bisa membalance aktor negara ini, kalau Anda percaya, yes, maka Anda termasuk neorealism. Tapi kalau Anda tidak percaya, maka Anda realism. Gitu. Maksudnya apa? Kenapa tadi? Karena kalau jawabannya no itu realism, karena kenapa negara itu dia harus menciptakan self-help-nya sendiri karena dia punya banyak kepentingan. Ya, karena negara dipersonifikasi pada manusia, pada individu. Jadi dia menciptakan dirinya harus aman, dirinya harus berdaulat, dirinya harus kuat, harus eksis, tidak boleh rapuh. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan lingkungan luar misalnya. Dia hanya dipersonifikasi bahwa ya sebagaimana manusia gitu. Ya, kalian masih ingat tentu ya Thomas Hobbes ya, yang kemudian mengilustrasikan negara itu dengan Leviathan gitu kan. Begitu. Bahkan tokoh yang lain dari realisme klasik ya, bahkan menggambarkan negara itu sebagai tangan Tuhan atau bayang-bayang Tuhan begitu di dunia. Jadi negara dipersonifikasi ya, sifat self-help dia, bahwa dia menciptakan kepentingan nasional gitu ya. Nah, itu muncul karena dikaitkan dengan personifikasi tadi gitu lah. Nah, kalau kalian jawabannya adalah tidak, ya no, karena negara itu tadi dipersonifikasi dengan individu, dengan manusia, maka cara pandang kalian seperti itu adalah cara pandang realisme. Tapi kalau self-help kalian, self-help negara, kemudian national interest negara, kemudian kemandirian negara harus kuat, negara harus berdaulat, negara tidak boleh rapuh, itu dikaitkan dengan situasi sekitar, situasi internasional, dengan sistem internasional, tidak ada hubungannya dengan personifikasi gitu kan, dengan personifikasi manusia ya kan. Maka cara pandang seperti itu adalah cara pandang neorealism. Nah, ini gampangnya seperti itulah gitu. Realism dengan neorealism sama-sama memandang bahwa negara adalah satu-satunya aktor ya, only state, only actor gitu, tidak ada yang lain-lain. Karena negara the higher authority, itu paling tinggi tuh, the highest authority, itu paling tinggi gitu ya, the paling tinggi, dia tidak ada lagi otoritas di atas negara. Nah, hanya dalam konteks negara itu self-help kemudian menciptakan national interest itu, apakah kalau kalian percaya bahwa negara tidak ada yang membalance gitu kan, itu lebih semata-mata karena dorongan dari diri, dia personifikasi dengan manusia, berarti Anda termasuk golongan realis. Tapi kalau self-help dia, kemudian national interest dia muncul adalah karena dipengaruhi oleh sistem internasional, ada yang membalance dia di sistem internasional gitu kan. Nah, maka Anda termasuk daripada golongan
neorealism. Ya gitu. Ini ilustrasi yang pernah saya berikan di kelas itu kan ya yang paling gampang ya, itu ilustrasi ya ada sebuah rumah begitu ketat, begitu secure gitu kan, satpamnya sudah ada, kemudian temboknya tinggi-tinggi, kemudian dia juga punya CCTV ya kan, dia juga pasang anjing penggonggong, ada anjing galak, pokoknya berlapis-lapis lah gitu. Nah kalau Anda percaya bahwa sikap hal seperti itu semata-mata karena sifat manusia, maka Anda realism. Tapi kalau Anda meyakini bahwa sikap seperti itu adalah karena didorong oleh lingkungan, ya, karena di luar nggak jauh dari rumah tersebut itu mungkin ada penjahat, ada rumah siapa gitu yang ditakuti misalnya, maka Anda termasuk pada neorealism. Nah, tapi itu kunci, baik realism maupun neorealism sama-sama meyakini bahwa negara adalah satu-satunya. Ini kalau menjawab pertanyaan what drives international politics, siapa atau apa yang mengendalikan, mengontrol, membuat situasi internasional politik itu menjadi dinamis. Kalau jawabannya hanyalah negara, maka itu Anda adalah bisa jadi Anda realism atau Anda neorealism. Yang kedua, kalau jawabannya adalah individu, tidak negara tapi individu gitu. Ada aktor di luar negara, non-state actor ya, individuals ini tidak hanya dipahami individuals human manusia, tapi individuals ini bisa dipahami sebagai sebuah organisatoris gitu ya, kelembagaan. Nah kalau misalnya Anda meyakini bahwa bukan negara yang mendrive international politik tapi ada individuals, maka kemungkinan Anda bisa liberal atau Anda bisa neoliberal, tergantung dari pertanyaan nanti, ini pertanyaan dari premisnya gitu. Individuals have interests which influence states preference or behavior. Nah bagi kelompok ini yang meyakini bahwa individual itu yang mendrive internasional politik, karena individuals itu yang mempengaruhi perilaku daripada negara begitu. Contoh yang bisa diambil dari premis ini adalah misalnya sikap negara ya, sikap negara Indonesia saja misalnya ya, ketika dipimpin oleh seorang Prabowo ya, baru setahun ini, kemudian dipimpin oleh sebelumnya Jokowi 2 periode, dipimpin sebelumnya oleh SBY Susilo Bambang Yudhoyono, dipimpin oleh dan seterusnya sampai ke Soekarno. Kita melihat bahwa namanya sama Indonesia, politik luar negerinya sama, bebas aktif, tapi bagaimana behavior Indonesia di politik internasional dari masa ke masa, periode ke periode, eranya Soekarno, eranya Soeharto, eranya Gus Dur, kemudian Megawati, sampai ke SBY, Jokowi, sampai ke hari ini Prabowo, kan berbeda-beda gitu. Nah bagi orang liberal maupun neoliberal melihat bahwa negara itu ternyata meskipun dia menurut orang realis sebagai highest authority, sebagai otoritas tertinggi, tapi dalam behavior dia di international relation, di international politik, dia tidak terlepas dari influence individuals gitu. Dia tidak terlepas, tidak terhindar dari pengaruh individual gitu. Individual yang kemudian mempengaruhi bagaimana negara itu bersikap. Jelas ketika di masa Soekarno, Indonesia ganyang Malaysia, perang dengan Malaysia, ribut sana sini kan, terjadilah banyak pemberontakan segala macam. Tapi begitu Soekarno jatuh, pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS, kemudian diangkat Soeharto. Tidak lama Soeharto menormalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Soeharto tidak ribut sana sini, ya kan? Dia nggak bikin KAA, dia nggak bikin macam-macam. Dia cuma fokus pada pembangunan ekonomi. Ya, begitupun ketika Soeharto jatuh, dia kan digantikan oleh Gus Dur digantikan oleh Mega, digantikan oleh oleh SBY dan seterusnya. Nah, kelihatan gitu.
Di masa Jokowi, banyak pengamat, banyak sarjana berpendapat Indonesia tidak perform di internasional politik gitu. Nama Indonesia meskipun disebut sebagai negara besar, tapi dalam banyak forum, pertemuan-pertemuan, meeting-meeting internasional yang selalu hadir adalah Menlu Retno. Di mana presidennya, bahkan presiden pun tidak pernah tampil pidato di forum internasional, di forum-forum multilateral. Gitu kan, sekalinya tanya jawab itu selalu diserahkan kepada menteri-menterinya gitu, sehingga Indonesia seperti tidak mempunyai suara di level internasional. Tapi begitu dipegang oleh Prabowo, ya kan, baru setahun Prabowo menjabat sebagai presiden, nah itu sudah luar biasa, sudah berapa puluh negara, lebih daripada 30 negara dikunjungi. Bahkan kita punya kehormatan, Indonesia punya kehormatan, ya, Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB pada bulan September yang lalu, gitu, menjadi speaker ke 2 atau ketiga saya lupa gitu ya, Indonesia gitu, di dalam forum internasional. Kemudian pertemuan yang sekarang sedang berlangsung sekarang ini ya, Syam Asia di Egypt, di Mesir, Peace Summit of Gaza itu tentang KTT perdamaian Gaza dan seterusnya. Indonesia pun disebut oleh Presiden Donald Trump gitu. Nah ini kan kelihatan. Dan jadi bagi kelompok ini, bagi kelompok liberal maupun neoliberal, gitu kan, individual self interest which influence state preference or behavior. Jadi individual yang menentukan, gitu, yang punya pengaruh terhadap behavior state begitu. Nah pertanyaannya kemudian adalah, do you believe international institutions serve to foster cooperation amongst nations? Apakah kau yakin bahwa institusi internasional, lembaga internasional, ya, itu bisa kerjasama di antara negara-negara? Kalau kamu percaya bahwa institusi internasional itu foster cooperation di antara bangsa-bangsa, maka Anda termasuk pada golongan neoliberal. Tapi kalau Anda nggak percaya tentang kerjasama itu, ya Anda liberal saja gitu. Jadi kata neo, ya, istilah neo baik dalam neorealism maupun neoliberalism, ya, itu menunjukkan bahwa behavior states, nah, perilaku negara dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Kalau neorealism, dia punya self help, dia punya kecenderungan melindungi diri sendiri, menolong diri sendiri. Negara punya national interest karena dipicu oleh sistem internasional. Sistem internasional lah yang membuat negara tersebut dia self help. Negara tersebut memiliki banyak national interest. Ini keyakinan neorealism. Neoliberalism, negara terdorong untuk bekerja sama, ya kan, bekerja sama. Itu karena ada dorongan daripada international institution, kelembagaan internasional, sehingga negara-negara itu didorong untuk saling bekerja sama. Ya, apapun bentuk kerjasamanya, apakah kerjasama bilateral, kerjasama tripartit, apakah kerjasama multilateral, artinya behavior negara-negara, ya, dia bekerja sama, saling bekerja sama satu sama lain. Apakah kerjasama ekonomi yang dalam bentuk perdagangan ekspor impor, kerjasama kebudayaan, kerjasama politik dan lain sebagainya. Nah, kalau itu difoster oleh international institution, maka Anda adalah neoliberal. Itu Anda adalah neoliberal. Jadi kalau Anda meyakini bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara itu adalah didorong oleh international institution, kelembagaan, apakah kerjasama bilateral, multilateral, apakah kerjasama ekonomi, perdagangan, ekspor impor, kerjasama politik, kerjasama kebudayaan dan sebagainya, maka Anda termasuk dari kelompok neoliberal. Tapi kalau Anda melihat bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara itu adalah bukan karena institusi internasional, bukan, tapi karena lebih pada dorongan atau personifikasi bahwa negara itu seperti manusia yang optimis, punya sifat baik, maka Anda liberal. Itulah kira-kira. Jadi kalau kita lihat di bagian ini kan, di flowchart ini,
Nah, itu ada garis putus-putus kan, realism dengan liberalism ya. Do you believe in an international society of states which sets the norm for action? Ya, kalau kalian nih garis putus-putus yang menghubungkan antara realism, neorealism, liberal, neoliberal kumpul di satu pertanyaan. Kalau Anda percaya bahwa masyarakat internasional ya yang terdiri dari negara-negara ini ya adalah yang men-set, yang menyusun norma-norma, aturan-aturan, tindakan-tindakan di dalam hubungan internasional. Kalau Anda percaya itu, maka Anda termasuk kelompok English School begitu. Nah, inilah mazhab English School, mazhab English ya, bahwa mazhab English School itu sebuah pemikiran yang keluar dari para sarjana HI di Inggris sana ya pada tahun 90-an, yang melihat bahwa kalau realism, neorealism, liberal, neoliberal kan berhenti pada level negara sebagai highest authority. Nah, kemudian English School melihat bahwa ada yang lebih tinggi lagi, kumpulan-kumpulan negara itu sebagai international society ya, sebagai masyarakat internasional begitu. Memang orang-orang English School ya, sebagiannya seorang realis neorealis, sebagian juga ada orang liberalis neoliberalis melihat bahwa negara sebagai aktor yang penting juga gitu ya, dan di sana juga ada aktor-aktor di luar negara yang individual begitu. Tapi kumpulan daripada aktor individual, aktor negara yang kemudian men-shaping, membentuk politik internasional ini, nah ini yang kemudian disebut sebagai international society. Jadi ada level sosial yang lebih tinggi lagi di atas negara. Apa itu international society itu menurut English School? Nah, international society ini ya isinya itu ya negara-negara, individual gitu kira-kira seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita mau ambil pada peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini misalnya, tekanan internasional terhadap masalah Gaza, demo di mana-mana, semua orang berbicara. Anda bisa bayangkan hal seperti ini tidak terjadi ya 2, 3 bahkan 1 dekade yang lalu gitu. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Eropa itu bisa berpaling dari Israel. Tapi hari ini gitu ya, hari ini apa yang mendorong Donald Trump pada akhirnya dia menekan Israel, meskipun dia juga punya kepentingan terhadap Israel ya. Amerika juga punya kepentingan terhadap Israel, tapi dia juga menekan Israel karena dia melihat bagaimana negara-negara Eropa ini dalam waktu yang cukup cepat ya, secara bertahap itu menekan Israel. Italia menstop supply atau pengiriman senjata ke Israel, Portugal juga demikian, Norwegia juga demikian, Inggris, bahkan Perancis pun memang inisiasi pertemuan Two State Solution, KTT Two State Solution bersama Arab Saudi, yang narasi tentang Two State Solution itu sudah ditentang oleh Israel sejak mereka berdiri tahun 1948. Padahal 10 tahun yang lalu negara-negara Eropa tidak ada yang kencang ini gitu, tapi hari ini hampir semua negara Eropa itu berdiri di belakang Palestina dengan isu Two State Solution. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya kalau kita baca, kalau kalian mengikuti rangkaian peristiwanya, ini tidak terlepas dari masifnya tekanan masyarakat ya, publik terhadap Free Palestine. Ya, orang-orang di Spanyol, orang-orang di Italia, orang-orang di Belanda, ya hampir tiap hari kalau kita saksikan di berita, kita nonton Instagram, kita lihat di TikTok gitu ya, hampir tiap hari itu masyarakat publik di berbagai negara di Eropa itu nggak capek mereka menyuarakan Free Palestine, menyuarakan stop genocide, menyuarakan padahal isu genocide ini kan tidak pernah terbayangkan gitu akan muncul semasif ini. Padahal penjajahan terhadap Palestina itu sudah berlangsung sejak 1948. Genocide bukan baru sekarang terjadi gitu ya.
hampir tiap tahun itu yang namanya Israel itu dia yang namanya Israel itu melakukan serangan-serangan terhadap Gaza gitu ya. Hampir tiap tahun, coba kalian cek saja, tiap tahun tuh ada serangan terhadap Gaza, bakal suka segala macam. Tapi kenapa baru masuknya 2 tahun belakangan? Itu setelah Hamas dan beberapa gerakan perlawanan Islam yang lain itu melakukan operasi yang dinamakan dengan operasi Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa begitu. Serangannya cuma sekali saja gitu kan, cuma sekali, tapi dipukul balik, dibalas oleh Israel selama 2 tahun hampir tiap hari gitu. Padahal sebelum itu terjadi itu tiap tahun Israel itu melakukan serangan terhadap Gaza, menghancurkan Gaza, tembak sana sini segala macam, sehingga Gaza disebut sebagai penjara terbesar dunia gitu kira-kira, dengan panjang tembok mencapai lebih dari 8 km. Itu 8 km, tinggi temboknya itu ada mungkin 8 atau 10 meteran, tebalnya 2 meteran begitu dan seterusnya, diblokade oleh Israel gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana international society ya pada isu Palestina itu cukup ampuh dalam menekan negara-negara di Eropa, menekan para pemerintah mereka untuk peduli terhadap nasib bangsa Palestina, untuk stop genocide, untuk menyuarakan two-state solution dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin kalau tidak ada gerakan masif dari publik internasional, ya tidak ada gerakan masif Free Palestine, ya boleh jadi Kanada, Prancis, Italia, apalagi Belanda, Australia, Inggris, ya negara-negara yang selama ini menjadi backing di belakang Israel mungkin juga nggak akan bergeming, tidak akan bergerak begitu. Tapi begitu masifnya, karena begitu masifnya demonstrasi berbagai negara, sehingga mendorong para pemerintah mereka itu, para government mereka itu pada akhirnya harus menyuarakan two-state solution dan menekan pemerintah Benjamin Netanyahu gitu. Bahkan ketika setiap kali Netanyahu ingin ke Amerika itu nggak berani lewat udara Eropa, dia harus muter, dia agak jauh ke lautan gitu, ke wilayah selatan gitu. Karena kalau dia harus ke arah Eropa muter, ya dia akan dikhawatirkan gitu, akan ditangkap oleh beberapa negara yang menyetujui putusan dari Mahkamah Internasional. Nah, peristiwa isu Palestina ini sebetulnya secara tidak langsung menunjukkan pada kita bahwa international society itu dia sets of norms for action. Dia mempunyai kekuatan untuk mengatur, range gitu ya, menyusun norma-norma, aturan-aturan yang berlaku begitu, aturan-aturan yang berlaku. Gitu. Ini contoh yang paling gampang gitu ya, yang untuk menggambarkan tentang international society. Nah, kalau Anda meyakini bahwa negara itu highest authority, highest actor gitu. Tapi di atas negara, meskipun dia bukan aktor, ada kumpulan negara, kumpulan individual yang dia juga punya peran cukup signifikan dalam hubungan internasional, dan itu adalah international society namanya, atau masuk internasional, maka Anda adalah English school, maka Anda adalah penganut mazhab English school, mazhab Inggris seperti itu, mazhab Inggris. Kemudian jawaban yang ketiga, kalau Anda melihat di atas permukaan itu ada negara, di atas permukaan itu ada individual, ada NGO, ada macam-macam lah ya, ada personal gitu, ada lembaga-lembaga non-state actor gitu. Tapi itu hanyalah aktor-aktor material, aktor-aktor fisik yang terlihat di atas permukaan gitu. Yang seharusnya dilihat adalah bukan pada aktor-aktor yang material itu, negara, individu, bukan. Tapi yang harus dilihat itu adalah sesuatu yang lebih dalam daripada aktor material. Apa itu? Itu adalah pikiran,
ide, ideologi, mungkin juga soal budaya atau identitas. Kenapa? Karena aktor-aktor material ini, ya negara atau non-negara, dia hanyalah tampilan material, tampilan fisik yang digerakkan oleh ide tadi, oleh pikiran tadi, oleh faktor yang immaterial. Ini yang dimaksud dengan this is all just made up anyway. Kalau kalian menjawab pertanyaan siapa yang menggerakkan hubungan internasional, siapa yang membuat politik internasional menjadi dinamis, menjadi hidup, kalau kalian mengatakan oh bukan negara, bukan individual, dia hanya aktor di atas panggung saja. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, apa? Pikiran-pikiran, kesejarahan, ide budaya, ideologi dan seterusnya. Nah, kalau kalian berpendapat ini, maka kalian termasuk pada golongan konstruktivisme. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan offline di kelas, ya, bahwa substansi daripada konstruktivisme itu adalah ide. Ide bisa berubah menjadi identitas dan ide berubah menjadi ideologi. Ide menggerakkan aktor. Gitu. Ilustrasi yang sering saya berikan di kelas itu kan adalah ya kalian ya ada 30 atau 40 orang secara bersamaan pada hari ini misalnya datang ke kelas. Secara material, secara fisik di atas kertas, di atas permukaan, kalian aktor sikapnya sama, ya kan? Datang di waktu yang sama di dalam kelas, duduk, kita berdiskusi, begitu kan? Ya kelihatan gitu. Secara material kelihatan ya kalian aktor-aktornya gitu. Tapi yang tidak terlihat itu apa? Apa yang memotivasi kalian datang ke dalam kelas? Boleh jadi misalnya siapa gitu ya di antara kalian. Ada yang datang ke kelas pada hari ini memang karena tahu jadwalnya dan itu merupakan tanggung jawab dari kalian, dari dia untuk hadir pada jadwal kelas teori HI gitu. Tapi yang lain mungkin berpikiran saya datang ke kelas karena bukan masalah pengen datang ke kelas THI-nya, bukan, saya pengen ketemu sama ada janjian sama seseorang gitu, pengen ketemu seseorang gitu. Nah, motivasi itu yang lebih kuat mendorong dia untuk datang ke kelas. Atau mungkin yang lain punya motivasi datang ke kelas itu karena dia ingin menjadi bagian daripada kesuksesan. Dia ingin merangkai, meniti kesuksesan yang akan dia raih nanti itu dimulai dari step-step sekarang ini, step by step ya. Dia harus disiplin, dia harus sukses di kelas, di sekolah, di tiap mata kuliah, di kelas dia harus sukses, nggak boleh yang failed gitu lah kira-kira. Dia pengen selesai tepat waktu gitu kan, 4 tahun, setelah itu dia bekerja dan sukses gitu kira-kira. Dia punya motivasi seperti itu. Yang lain mungkin punya motivasi bahwa dia datang ke kelas itu ya pada hari ini ingin apa? Karena disuruh orang tuanya, dia nggak ingin mengecewakan orang tuanya gitu. Dia tidak ingin melihat orang tuanya bersedih. Nah, karena itu dia sekedar ingin memenuhi permintaan orang tua ya dia kuliah, dia datang ke kelas gitu. Artinya setiap kalian itu boleh jadi punya motivasi yang berbeda-beda. Itu 1-2 orang di antara kalian punya motivasi yang sama, tapi secara umum berbeda-beda. Nah, motivasi yang berbeda-beda itu tetapi tampilan fisiknya adalah sama ya, materialnya sama. Datang ke kelas di jam yang sama, ya kan, di jam yang sama, di waktu yang sama, ya kan, di hari yang sama, ya kan, di ruangan yang sama, ya. Kelihatan kalian semua mengikuti perkuliahan teori HI 2. Secara materialnya sama seperti perilakunya, behaviornya sama, gitu. Tapi motivasinya yang berbeda-beda, ya kan, motivasi berbeda-beda. Kalau bahasa agamanya adalah niatnya berbeda-beda. Nah, bagi orang konstruktivisme ya seharusnya ini yang dilihat ya, di balik behavior itu, di balik perilaku negara itu, di balik state behavior ini yang harus dilihat. State individuals itu yaitu hanya material saja, tapi yang harus dilihat itu adalah yang di balik material itu. Sehingga kalau dikatakan, kata orang kalau ditanya pertanyaannya adalah who or what drives international politics, maka orang konstruktivis akan mengatakan ide, bisa ideologi, faktor historis, sejarah, begitu kira-kira yang menggerakkan
state behavior, perilaku daripada negara. Kemudian yang keempat, kalau jawabannya adalah gender relation, relasi gender, maka kalian termasuk ke dalam golongan kelompok feminisme gitu. Maksudnya di mana Pak gitu? Karena kelompok feminisme melihat bahwa struktur internasional itu sangat maskulinitas, ya. Bukan sekarang saja, bahkan sejak awal era Imperium Romawi, Yunani kuno, Romawi, bahkan hampir di semua peradaban itu, menurut kelompok feminisme itu didominasi oleh nilai-nilai maskulinitas, kelaki-lakian, ya kan? Apa ciri maskulinitas itu? Perang, ya kan? Kemudian sengketa, konflik, pembunuhan, dan seterusnya gitu kira-kira. Begitu. Sehingga menurut dia, ya sejarah ini diciptakan oleh nilai-nilai yang lebih maskulin gitu, yang lebih kelaki-lakian gitu. Menurut orang feminis begitu. Gitu. Sehingga yang menggerakkan internasional politik siapa? Ya nilai maskulinitas itu. Gitu. Nah, saya agak lupa ada tadi di kelas di tema pembahasan tentang feminisme kita akan menjelaskan lebih detail. Ada varian daripada kelompok feminisme ini kemudian sampai pada level kenapa maskulinitas itu begitu kuat di dalam hubungan internasional? Oh, karena manusia-manusia yang berkecimpung di dalam dinamika politik internasional kebanyakan laki-laki. Sehingga energi maskulinitas itu banyak mewarnai karena banyak dari laki-laki gitu. Nah, dari sini kelompok varian ini mengatakan kalau gitu harus banyak orang-orang perempuan di dalam hubungan internasional. Maka muncullah misalnya dulu di Inggris itu ada yang dikenal Menteri Luar Negeri tangan besi Margaret Thatcher. Kemudian di Amerika ada Menlu tangan besi juga Condoleezza Rice. Kita pernah punya Menteri Luar Negeri perempuan Menlu Retno dan seterusnya. Nah, kelompok ini melihat bahwa ketika dengan hadirnya banyak perempuan gitu, ya itu bisa akan mengubah wajah politik internasional menurut dia. Kenapa? Karena energi feminitas ya itu akan lebih banyak, akan lebih mewarnai hubungan internasional kalau banyak perempuan di dalam hubungan internasional. Apakah sebagai diplomat, apakah sebagai bankir, apakah sebagai macam-macam, sebagai perdana menteri, sebagai macam-macam, itu diyakini akan seperti itu. Ya, meskipun juga kelompok yang mengkritik pandangan ini juga ada gitu ya, yang mengkritik. Buktinya Condoleezza Rice itu lebih tangan besi daripada menteri laki-laki. Margaret Thatcher juga sama, lebih tangan besi daripada laki-laki begitu kira-kira. Bahkan yang belakangan ini nih Perdana Menteri Italia perempuan kan gitu, itu justru diadukan oleh rakyatnya sendiri ke Mahkamah Internasional. Kenapa? Karena dituding berkontribusi di dalam genosida di Palestina, di Gaza gitu, padahal Perdana Menteri perempuan. Nah, bagi yang mengkritik ini melihat bahwa ya relasi gender itu hanya bualan saja gitu dari kelompok feminis gitu ya. Kelompok feminis yang tidak puas dengan situasi politik internasional. Dia melihat siapa yang mengendalikan politik internasional, yang menurut kelompok feminis ya kelompok maskulinitas gitu lah. Kelompok maskulinitas. Nanti di kelas gender, di teori HI gender kita akan perdalam soal ini. Yang terakhir, kalau kemudian kalian meyakini bahwa yang mengendalikan, yang membuat situasi politik internasional ini dinamis, bergerak ya, hidup, bukan negaranya, bukan konteks negara, bukan konteks individual, bukan konteks ideologi, apalagi konteks gender, tapi karena kepentingan ekonomi. Sehingga ya misalnya melihat ya, perang Gaza konflik di Gaza. Itu karena di Gaza ada cadangan gas yang ditemukan oleh Amerika. Makanya Amerika begitu kuat dan ingin terlibat dalam
proses rekonstruksi di Gaza. Bahkan Israel punya desain mega project namanya terusan Ben Gurion gitu, terus-terusnya. Jadi konflik ini cuma konflik masalah kemanusiaan, masalah itu cuma tampilan kedoknya saja, tapi yang membuat ini semua terjadi adalah karena kepentingan ekonomi. Nah, kalau kalian meyakini bahwa economic exploitation sebagai faktor what yang mendrive international politics, maka kalian bisa dua. Kalian bisa sebagai bagian daripada Marxism atau kalian bagian daripada post-colonialism. Tergantung dari bagaimana kalian menjawab. Kalau kalian menjawab is colonialism or racism to blame, apakah kolonialisme dan rasisme itu ya cukup merusak dan seterusnya. Kalau kalian meyakini bahwa itu cukup merusak, ya maka kalian kelompok daripada post-colonialism. Tapi kalau kemudian melihat enggak, ini masalah ekonomi eksploitasi itu bukan masalah rusak nggak rusak, yang lebih kepada masalah kelas. Nah, kalau kalian bicara masalah kelas, maka kalian termasuk kelompok daripada kelompok Marxism, seperti itu. Nah, ini adalah IR flowchart yang menurut saya bisa dipakai oleh kalian dalam memetakan di pikiran kalian itu memahami peta teori-teori HI. Apa itu realism, apa itu neorealism, neoliberalism, liberalism, dan seterusnya sampai ke Marxism. Ya, tinggal kalian menjawab saja gitu. Siapa yang mengendalikan politik internasional? Kalau jawabannya negara, dua, bisa realism, bisa neorealism. Tergantung ya negara behaviornya karena personifikasi atau karena faktor luar. Kalau faktor luar namanya neo, maka neoliberalism. Gitu ya, neoliberalism. Atau berpendapat bukan state tapi individual gitu. Artinya bukan tidak menegasikan state, tetap diakui oleh kelompok liberal itu diakui, hanya ada aktor lain individual. Nah, jawabannya bisa dua tuh, neoliberalism atau liberalism begitu. Atau berpendapat bahwa yang mengendalikan internasional politik ini bukan konteks negara atau bukan negaranya, tapi lebih kepada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Apa itu? Ideologi. Nah, kalau kalian berpendapat ini, maka kalian ada kelompok konstruktivisme. Nah, kalau misalnya kalian menjawab pertanyaan ini dengan menjawab bahwa ini ada faktor hubungan gender, ada faktor nilai maskulinitas yang mewarnai hubungan internasional, maka kalian termasuk dalam golongan feminisme gitu. Atau yang terakhir, kalau kalian misalnya menjawab pertanyaan ini bahwa ini semua karena faktor ekonomi gitu, ini nggak ada hubungannya sama behavior, nggak ada hubungannya sama personifikasi negara, nggak ada hubungannya sama individual segala macam, ini semuanya murni kepentingan ekonomi. Nah, kalau kalian bersepakat pada jawaban ini, maka kalian termasuk daripada golongan Marxism atau postkolonialisme. Nah, ini peta yang saya cukup mudah bisa dipakai oleh kalian dalam memahami hubungan internasional.